Binipalu.com hadir dengan konsep podcast Palu. Hari ini saya berada di Bilis Cafe di Jalan Kakatua, Pak Ketua. Hampir lagi sampai. Oke, di depan saya hadir ketua kita, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu. Nah, beliau ini baru-baru terpilih. Sebenarnya kemarin saingan saya ini. Sayangnya cuma dua suara. Saya sendiri dengan teman. Ternyata susah juga mau jadi calon ketua ini. Jadi gimana kabar Pak Ketua? Alhamdulillah baik. Walaupun situasinya mendung, tapi pikiran dan perasaan tidak semendung cuaca yang ada. Itu kata-kata yang romantis ya. Ini sudah dikonsep memang ini bahasanya tidak. Memang mengalir sendiri. Tergantung apa yang ditanyakan sebenarnya. Oh begitu. Oke Pak Ketua. Pak Ketua, bagaimana perasaan jadi ketua baru? Kalau secara perasaan saya lihat sama saja karena teman-teman di pengurus bahkan mungkin juga bukan cuma saya, semua orang yang menerima amanah itu dimaknai sebagai sebuah artinya tongkat estafet yang lama diberikan sama Kumio luar biasa itu. Jadi sebenarnya tidak ada, hanya mungkin dari sisi tanggung jawab itu agak besar. Waktu kita mungkin agak waktu menjadi agak tersita karena kita harus memperhatikan banyak hal. Biasa. Oke Pak Ketua, tentunya banyak PR yang harus diselesaikan untuk Aji sendiri. Yang mungkin tahun-tahun sebelumnya kan, sebelum ketua-ketua sebelumnya kan ada pekerjaan yang belum selesai. Nah, untuk program kedepannya seperti apa Pak? Kalau soal PR itu banyak sekali. Persoalan jurnalisme di Sulawesi Tengah bahkan mungkin di Palu itu cukup besar, banyak banyak persoalan jurnalisme akut yang harus kita selesaikan, baik itu dari sisi profesionalitas wartawan maupun hubungan wartawan dengan perusahaan pers, hubungan industrial, bahkan hal-hal yang di luar dari dunia pers itu sendiri, ketika misalnya wartawan dengan narasumbernya, wartawan dengan publik secara luas, itu banyak sekali persoalan yang saya diberi, teman-teman memberi amanah kepada kepengurusan periode ini 3 tahun, dan itu 3 tahun itu tidak bisa mengentaskan semua problem jurnalisme yang ada di Palu, karena problemnya itu terlalu kompleks. Tapi saya kira 3 tahun yang diberikan amanah itu terlalu singkat untuk kita membawa Aji menuju pada tujuan ideal, tetapi juga terlalu lama kalau kita tidak berbuat apa-apa. Oke, Pak Ketua, ini kan banyak teman-teman atau kawan-kawan yang bertanya tentang Aji sebenarnya. Nah, ada beberapa organisasi yang sudah terseleksi atau sudah terdaftar di Dewan Pers. Nah, salah satunya Aji. Tentunya kawan-kawan di luar sana, teman-teman yang baru sebagai jurnalis yang terjun di dunia jurnalis, Aji ini apa sih sebenarnya Aji? Fungsinya apa gitu? Aji itu namanya Aliansi Jurnalis Independen. Nah, kenapa I dalam independen itu bukan Indonesia? Kenapa dia memilih independen? Karena perjuangan jurnalis Aji itu bukan pada perjuangan untuk melakukan advokasi publik pada yang disekat oleh wilayah tertentu, misalnya di negara Indonesia, tetapi dia pada kemanusiaan. Artinya apa? Ketika misalnya ada problem kemanusiaan yang harus dibantu, yang harus diadvokasi oleh jurnalis, maka siapapun dia dari luar apapun dia, misalnya luar Indonesia, kalau misalnya itu menyangkut persoalan kemanusiaan, persoalan publik, maka dia harus ditulis, harus dipublikasi. Jadi dia tidak disekat oleh batas teritori negara. Itulah kemudian kenapa Aji itu bukan Indonesia tapi independen. Kan ada jurnalisnya nih. Ya, Aliansi Jurnalis Independen. Kalau misalnya fokus ke jurnalis kalau misalnya dia Aliansi Jurnalis Indonesia, yang mungkin kita hanya berjuang disekat di teritori Indonesia. Tapi karena Aliansi Jurnalis Independen, maka publik yang dari luar negeri, misalnya kemarin Aji itu ketika ada kekerasan jurnalis di negara-negara tetangga, diutamakan para jurnalis. Ya, di negara-negara jiran kita menyuarakan itu. Tapi
Tapi sebenarnya tidak hanya jurnalis, karena Aji ini hadir untuk publik. Ya, oke. Dia hadir untuk sebagai koreksi terhadap kekuasaan Orde Baru yang begitu otoriter, baik itu demokrasi, HAM, dan korupsi. Nah, di isu-isu dan kesamarataan, isu keberagaman, nah di isu-isu itulah Aji bermain. Oh, berarti agak berbeda dengan organisasi kewartawanan lain mereka. Saya kira perbedaannya juga tidak, cuma mungkin cara mendekatinya itu yang berbeda. Kalau yang lainnya mungkin saya kira tujuannya sama saja, kita untuk menciptakan bagaimana agar kehidupan publik itu mendapat informasi yang sehat, demokrasi itu bisa berjalan, apalagi jurnalis itu disebut-sebut sebagai kekuatan keempat demokrasi. Ya. Organisasi lain juga melakukan hal yang sama, cuma mungkin pendekatan teknisnya agak berbeda. Aji memilih itu. Nah, ini kan ada Aji kota, ada Aji daerah mungkin maksud saya. Tentunya ada Aji yang lebih. Aji itu berbasis kota. Okay. Jadi kalau misalnya untuk konteks untuk Sulawesi Tengah, kita masih ada Aji Palung. Okay. Ya, kita belum ada Aji Poso, belum ada Aji Toli-Toli, belum ada Aji Donggala. Itu karena Aji. Tapi kalau misalnya Aji di Poso anggotanya sudah memungkinkan di atas 15, dia akan berproses, dan kalau misalnya memungkinkan itu akan bisa disahkan di Kongres Nasional dan menjadi Aji sendiri. Jadi Aji itu tidak hierarkis, misalnya Aji tingkat 1, Aji tingkat 2, enggak. Dia berbasis kota. Dan hubungan keduanya juga sama-sama independen. Tidak ada saling mengait, misalnya harus koordinasi hanya karena kita di provinsi, gitu. Sama sekali tidak. Oke, Pak Ketua. Jadi kalian pemirsa yang Facebooker tahu, atau teman-teman jurnalis yang ada, bahwa Aji ini bukan hanya sekedar organisasi yang dibentuk, apa bahasanya bagus? Organisasi jurnalis tidak sekedar organisasi jurnalis yang mengurus jurnalis. Oke. Mengurus jurnalis. Tapi dia mengurus berjuang di bidang keberagaman, persamaan hak orang-orang yang marginal. Ya. Oke, Pak Sek. Bagaimana caranya mendaftar jadi anggota Aji? Itu ada syarat-syarat tertentu dong. Untuk masuk menjadi anggota Aji itu sebenarnya gampang sekali. Bahkan mungkin dia jauh lebih gampang dari dari organisasi lainnya yang sejenis. Cuma memang seperti apa maksudnya? Cuma memang di Aji ini kita meyakini bahwa teman-teman yang masuk menjadi anggota wartawan, baik itu anggota Aji maupun anggota organisasi lain, itu mereka sudah punya skill, mereka sudah punya kecakapan yang baik, punya kemampuan yang baik untuk menulis. Tetapi problemnya Aji tidak melihat persoalan skill yang mumpuni itu menjadi satu-satunya pertimbangan untuk menjadi anggota Aji. Yang pertama kita adalah soal etikanya, karena etikanya agak berat. Aji pada kongres virtual baru-baru yang disetujui, baru-baru di Jakarta, kongres virtual itu menyetujui sekitar 20 atau 23 butir kode etik jurnalistik, itu lagi di breakdown menjadi sekitar 80 kode perilaku. Nah, itu yang semua yang kalau misalnya menjadi anggota Aji, itu semua yang harus tuntas dulu. Nah, kenapa saya bilang agak masuk menjadi anggota Aji walaupun muda tapi agak berliku, karena misalnya ketika pertama menjadi anggota Aji, dia harus direkomendasi oleh 3 orang minimal. Harus ada rekomendasi. Rekomendasi dari 3 senior Aji bahwa yang bersangkutan ini berhak dan layak menjadi anggota Aji. Lalu kemudian yang bersangkutan atau calon anggota Aji itu dia melampirkan 3 karya kepada panitia. Karyanya itu seperti apa? Karyanya itu adalah karya jurnalistik, apakah itu online, videografer atau fotografer atau dibuat seperti klipin tidak? Ya, boleh juga tiraga layout atau apa yang kaitan dengan jurnalistik. Nah, dari 3 itu yang akan dilihat oleh panitia bahwa ternyata orang ini memang betul-betul jurnalis, jadi bukan wartawan. Berarti salah satu poin untuk masuk ya. Jadi kalau misalnya dia tidak mampu memenuhi kriteria, dia tidak bisa. Nah, setelah itu dia masuk tes. Nah, setelah masuk tes, secara teknis, secara pengetahuan mungkin orang itu bisa, yang sama-sama bisa dan menguasai skill menulis mungkin bisa. Tapi Aji kemudian tidak melihat sampai di situ karena dia masih diuji lagi 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan itu dalam 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan itu dalam masa pemantauan.
apakah yang bersangkutan itu benar-benar menjalankan tidak melakukan praktik yang tidak sejalan dengan kode etik jurnalistik atau kode perilaku. Nah, setelah mereka lolos, lalu kemudian orang-orang yang lolos, misalnya mereka yang lolos itu diberikan pemahaman soal undang-undang ketenagakerjaan, kemudian kode etik jurnalistik, kemudian keberagaman soal gender dan orang-orang marginal. Nah, ada beberapa poin yang menjadi memang bukan hanya sekedar seorang jurnalis, tapi harus perlu tahu yang lain juga ya. Ketika kerja dia penting karena dia akan berhadapan nanti misalnya dengan perusahaannya. Ketika terjadi hubungan industrial dia sudah paham saya akan melakukan ini. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sudah melakukan pembekalan itu, sudah mendapatkan pembekalan, ya sudah, namanya itu kemudian diajukan ke AJI Indonesia untuk mendapatkan kartu anggota, nomor anggota. Susah kayaknya. Pak Ketua, agak rumit lah. Ya, artinya kalau yang sudah memang kerja profesional, yang memang betul-betul ingin terjun di dunia jurnalis harus seperti itu. Susah-susah gampang orang. Ya, termasuk tidak juga susah, tidak juga gampang. Tapi AJI itu kan apa? Jurnalis itu kan profesi yang semi volunteerisme. Ya. Dia tidak bisa dikatakan volunteerisme full atau relawan full karena dia mendapatkan gaji dari perusahaannya. Tetapi karena dia mendapat amanat publik sesuai dengan Undang-Undang Pers 40 bahwa dia harus menjalankan ini, mengawasi jalannya pemerintahan, kekuasaan, itu adalah mandat publik yang dibebankan kepada kita. Karena itu kemudian kenapa kita profesi jurnalis ini disebut sebagai semi volunteerisme. Bisa dikategorikan sebagai itu. Sip. Yang luar biasa. Nah, Pak Sek, ini kan selama tahun kemarin kan Pak Ketua, ini selalu sudah tertanam, sudah 5 tahun Pak, Bapak saya panggil Pak Sek. Jadi tidak ada masalah, kan jabatan itu juga cuma biasa, yang penting kerjanya. Ngeri. Jadi bilang karyawan juga artinya tanggung jawab lebih besar dari ini sekarang. Oh iya, Pak. Tapi kalau misalnya dipanggil Pak Sek, maka saya menjalankan tanggung jawab sesuai dengan sekretaris saja. Ya, tidak sebagai bagian surat-surat saja kalau Oke, Pak Ketua. Nah, ini tahun kemarin kan kita menghadapi 2 permasalahan. Persoalan redaksi di masa pandemi, ya kan? Kemudian dengan kekerasan terhadap jurnalis. Nah, itu sejauh ini bagaimana Aji menanggapi itu? Aji itu jelas dalam isu-isu soal kekerasan jurnalis dan kemerdekaan redaksi. Bahkan jangan kemudian persoalan pandemi ini yang menghajar entitas jurnalisme yang menghajar persoalan redaksi ini dari sisi bisnis. Itu kan hampir semua koran-koran di Indonesia, bahkan mungkin juga di dunia itu berasa soal pandemi ini. Nah, itu tidak bisa kemudian menjadi alasan bagi kita untuk menurunkan kualitas jurnalisme. Itu tidak bisa kemudian karena kita sedang pandemi lalu kemudian kita melangkahi 1-2 kode etik. Publik itu tidak bisa memahami itu. Misalnya dia membaca beritanya kita di online atau dicetak, dia merasa ini ada yang kurang. Ini dari sisi kode etik ini salah ini. Mereka itu wajar berita ini salah karena sekarang lagi pandemi. Publik tidak seperti itu. Publik itu menuntut kesempurnaan dari setiap kerja-kerja jurnalisme sehingga trust yang sudah terbangun itu bisa terjaga. Nah, kalau publik itu sebenarnya sudah memahami memahami wartawan itu untuk menggunakan halaman koran atau timeline di media online itu dengan selipan-selipan iklan. Itu kan sebenarnya mengganggu. Orang itu tidak nyaman melihat iklan. Tapi itu publik memahami itu karena itu sebagai instrumen yang akan menghidupkan roda organisasi pers itu sendiri. Nah, dia di sisi itu dia bisa memahami.
Tetapi kalau persoalan kode etik dia nggak bilang ini berita nggak bisa dipercaya ini. Kan itu persoalan Iya. etik. Nah, jadi sekali lagi persoalan pandemi itu jangan kemudian menjadi alasan kita untuk menurunkan kualitas jurnalisme kita. Seperti itu. Nah, ada tadi pertanyaan saya belum dijawab. Ya. Soal kekerasan. Soal kekerasan Aji itu memberikan advokasi yang semampu-mampunya, sekuat-kuatnya kepada jurnalis, apalagi maupun kepada masyarakat luas yang kebebasan berekspresinya itu terancam. Apalagi kalau soal misalnya wartawan itu mendapat kekerasan, itu Aji itu akan melakukan advokasi. Di 2015 sampai 2021 di periode kemarin kita banyak melakukan advokasi terhadap kekerasan jurnalis. Nah, khususnya jurnalis yang bersinggungan atau menyinggung zona nyaman orang. Ya, seperti Misalnya mengkritik ada orang yang sudah puluhan tahun di jabatannya, di kekuasaannya, lalu kemudian ditulis oleh wartawan kan ada praktek yang tidak benar di sana. Ya. Nah, itu kan mengganggu zona nyaman orang. Lalu kemudian mungkin dia mengirim orang tertentu mengintimidasi atau mengkriminalkan. Itu sering beberapa kali terjadi dan Aji bersama dengan aliansi organisasi saya itu melakukan advokasi. Kemudian sekarang ini kan yang banyak dialami adalah soal kebebasan berekspresi di media sosial. Nah, Aji termasuk organisasi yang sampai hari ini meminta agar undang-undang ITE itu mungkin terlalu ekstrim kalau kita katakan dicabut, tapi beberapa hal yang kontroversi dalamnya ada poin yang harus dihilangkan atau diperbarui. Harus direvisi. Ya. Aji Indonesia itu beberapa kali bersama kekuatan-kekuatan organisasi sipil lainnya, civil society itu senantiasa melakukan itu. Tapi sudah beberapa kali juga menyuarakan kepada pemerintah, tapi ini belum mendapat sambutan sesuai apa yang kita inginkan, sehingga kita melihat orang-orang yang berekspresi di media sosial itu masih sering dikriminalkan. Oh, begitu. Contohnya seperti apa, Pak Seks? Ya, misalnya dia mengkritik pemerintah. Oke. Sekarang ini kritik itu kita tidak bisa bahkan ini kritik misalnya agak di media sosial sekarang ini menjadi agak tipis sekali batasnya antara menghina dengan tapi kan mengkritik. Ya. Tapi kan kalau misalnya juga sangat menyinggung orang juga itu kan parah juga. Kalau kita justru itu yang banyak ditangani Aji itu justru bukan menyinggung pribadinya. Memang kalau menyinggung pribadinya itu menjadi musuh kita bersama. Ya. Tapi kalau orang yang bersangkutan itu kita mengkritik karena jabatannya, mengkritik dengan mencela orang, mengkritik bukan kita tidak mempermasalahkan dirinya secara pribadi, tapi yang kita soroti adalah soal kebijakannya, jalan pikirannya dalam menjalankan kebijakan, itu yang harus kita kritik. Nah, kalau kita ini pembayar pajak masa nggak bisa ngeritik, kan begitu. Sarana ekspresi itu sudah ada di media sosial. Nah, mestinya itu menjadi masukan. Nah, saya sampai hari ini melihat kenapa orang-orang itu, para pemegang amanah, pemegang kuasa itu cenderung resisten terhadap suara publik yang kritis, ya karena memang dia merasa yang disampaikan itu betul dan mereka itu di posisi salah. Luar biasa. Jadi kawan-kawan yang telah memilih ketua Aji baru ini sudah layak memang. Jadi saya sempat pilih Bapak kemarin kan, Pak Ketua. Tapi agak sedikit kecewa karena tidak jadi sekretaris. Oh ya, jadi sekretarisnya ini Tini sekretaris ya. Tampilnya Kartini Nenggolan atau Tini dia wartawan mercusuar itu juga menjadi kegembiraan kita karena dalam sejarah Aji yang berdiri tahun 96 kalau tidak salah, baru kali ini ada perempuan itu masuk dalam jajaran sekretaris. Ya, mungkin berikutnya setelah saya mungkin bisa menjadi ketua. Ya, alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Ya. Jadi tapi memang kita di Aji Palu ada problem sekarang soal komposisi jurnalis perempuan itu yang masih sangat kurang. Padahal dalam setiap penerimaan kita, rekrutmen anggota Aji, kita memberikan porsi yang besar kepada perempuan, tapi masih seperti itu yang terjadi. Jadi seperti itu. Jadi kita ini kekurangan perempuan sebenarnya.
Bukan kekurangan perempuan jadi jurnalis. Bukan Ya. kalau sebenarnya yang ingin menjadi jurnalis perempuan, tapi ya problem-problem lain yang mungkin membuat mereka tidak bisa terus-terusan di profesi ini. sebenarnya banyak pertanyaan saya sama Pak Sek ya. Saya sudah konsepkan pas ketemu Pak Sek, so gugup saya. Pak Sek. Karena beda dengan tampilan yang kita memilih dengan yang sudah dipilih. Oke, Pak Sek, saya kembali dengan soal kinerja Aji. Ada apa pernah tidak Aji pernah melakukan mediasi atau pernah menghadapi kasus tentang kasus pencurian atau copy paste copas satu berita. Artinya gini, ini orang di media A sudah memuat satu berita. Kemudian ada media-media yang lain X itu hanya tahu ambil kemudian tempel di tanpa menyebutkan sumber dari media tersebut. Apakah pernah dilakukan oleh Aji untuk menghadapi itu? Ada yang pernah melapor seperti itu atau seperti apa? Ini problem etik, problem etik yang serius. Oke. Dan itu selama saya di Aji saya kira belum menemukan atau belum pernah, mungkin banyak tapi tidak yang melapor orang-orang yang protes karena teksnya itu di copy paste sama media lain tanpa menyebutkan sumber. Tapi yang sering kita temukan adalah sering kita terima keberatannya adalah soal foto. Ya, foto. Foto itu sudah sering karena foto diambil begitu saja. Dengan video kayaknya pernah. Ya, juga. Video itu sudah sering. Tapi kalau dalam bentuk narasi, itu belum ada yang melaporkan. Nah, tapi saya mau sambung lagi soal ini. Ini di zaman internet, media internet sekarang ini, dulu waktu di zaman media print itu sangat sulit melakukan seperti ini. Yang ada itu orang saling bertukar rekaman. Oke. Ya, bertukar rekaman. Tapi untuk mengcopy paste berita orang itu agak mungkin ada satu dua, tapi tidak semasif yang ada sekarang ini. Karena kalau misalnya dia harus mengcopy paste berita orang itu kan, misalnya di harian cetak, misalnya dia sudah terbit hari ini, lalu kemudian diambil lagi untuk keesokan harinya. Dia terbit untuk lusa, maka berita itu sudah tidak up to date lagi. Nah, itu yang kemudian membuat kenapa di zaman media print mengcopy berita itu menjadi tidak terlalu populer. Tapi di zaman ini ketika media online begitu masif, maka ada penerbitan media online yang mungkin karyawannya hanya beberapa orang dan tidak bisa untuk menggaji karyawan secara maksimal. Lalu kemudian dia mengambil jalan pintas seperti ini. Ini problem etik yang serius sebenarnya, nggak boleh. Kalau kembali tadi dikatakan oleh Dani bahwa bagaimana kalau misalnya dia menyebutkan berita sumbernya, itu adalah dibolehkan dalam tanda kutip karena bukan belum tentu orang yang kita sebut, walaupun kita sebut identitas di bawahnya itu setuju bahwa beritanya kita itu diambil kan. Itu masalahnya. Kalau ada media lain yang mengcopy paste seperti itu kan, itu pertimbangannya kan soal viewer ini, soal pembaca, soal jumlah klik. Benar. Ya. Artinya dia hanya asik saja duduk di kafe seperti ini, lalu kemudian mengcopy paste beritanya orang, walaupun dia sebutkan sumbernya, tetapi dia mengambil keuntungan dari sesuatu yang tidak dia kerjakan. Benar. Karena dia mengcopy paste berita itu, lalu orang mengklik beritanya ribuan kali. Nah, bandingkan misalnya dengan media yang mempunyai berita tersebut, itu wartawannya dia turunkan, dia biayai. Kemudian dia bikinkan beritanya, dia edit, lalu diposting. Dia berdarah-darah untuk mendapatkan berita itu, lalu kemudian datang satu dua orang hanya modal wifi, modal teh satu gelas, dapat wifi gratis dari kafe, lalu mengcopy paste beritanya orang, dan dia mendapatkan keuntungan yang besar dari itu. Kan itu juga secara nurani ini juga kurang elok. Berarti bukan jurnalis sejati lah gitu. Cuma tahu copy paste tempel di media. Kira-kira kalau yang begitu kena apa dia? Pelanggaran apa? Problem etik ini, problem etik. Bahkan
dia bisa mempermasalahkan ini juga, mempermasalahkan. Oh, bisa dipermasalahkan Ya, bisa atau bisa mempermasalahkan. dilaporkan. Karena kan apa namanya, ini berita saya, kenapa kami ini kan. Nah, Aji bisa mendampingi itu. Ya kalau ada kekerasan kita negosiasi, Oh, kita negosiasi. Kalau ada yang mengadukan seperti itu. Yang kalau ada yang mengadukan kemudian Aji bisa mediasi. Oke. Sebentar dulu. Oke. Ini penting juga. Kenapa ini harus clear sekali soal kopi mengkopi itu. Ya. Bahkan Aji sendiri kalau misalnya ada anggotanya yang mengikuti lomba itu apa namanya, itu itu harus dia cantumkan di bawah bahwa naskah ini untuk diperlombakan. Oh, Jadi begitu. Jadi kelihatan sekali memang kita ingin clear kepada publik. Oh, jadi setiap mau buat narasi berita, Narasi naskah lomba ini ya, di bawahnya dipisahkan untuk publik membaca dengan memang untuk dilombakan ya. bukan dipisahkan. Iya, bukan apa namanya, maksudnya publik itu bisa tahu kenapa ini beritanya agak tidak seperti yang sebenarnya, tidak seperti yang di fakta kita lihat, karena ini cenderung memberikan glorifikasi kepada lembaga tertentu ya, karena kita memberikan apa namanya glorifikasi karena kita ikut lombanya dia. Tapi kalau misalnya dia lihat, oh iya ternyata ini untuk lomba, jadi dia clear. Jadi dia tidak terjebak. Kita tidak membohongi publik. Ternyata memang karena kepentingannya untuk lomba sehingga narasinya begini. Mungkin kalau untuk lomba mungkin dia akan kritis. Kurang lebih seperti itu. Sip. Pak Ketua minum supaya lebih keringat leher. Jadi itu bincang-bincang kita tadi dengan Pak Ketua Aji. Ada beberapa hal yang memang harus kita selesaikan secara mediasi ataupun secara hukum. Nah, tidak semata-mata kita sebagai jurnalis itu hanya mendapatkan informasi, kemudian informasi tersebut menjadikan berita. Tetapi harus kita benar-benar recheck istilahnya gitu kan, langsung terjun ke lokasi memang apakah benar informasi tersebut. Nah, seperti itu. Kelihatan cerdas ya. Sebenarnya sudah lebih pantas lebih menjadi ketua. Iya, cuma memang mestinya. Cuma tidak ada yang pilih. Nasib tidak. Nasibnya belum. Nah, kalau beliau sudah. Nah, oke. Saya kemarin diundang teman-teman adik-adik di kampus LPM. Kalau tidak salah ya LPM ya, lembaga pers mahasiswa. Iya, mahasiswa. Itu sempat diskusi kita di situ tentang jurnalis. Nah, mereka ini ada beberapa hal yang mereka tanyakan sama saya terkait dengan berita Pak Ketua. Jadi mereka ini tanyakan misalnya gini, ada beberapa kasus di kampus, persoalan kampus. Nah, mereka mau artinya investigasi hal itu. Namun kendala mereka apakah ketika mereka lakukan investigasi tersebut di lingkungan kampus, kemudian dia muat berita tersebut, yang mereka khawatirkan apakah mereka juga dilindungi oleh undang-undang pers yang sekarang kita jalankan, ataukah seperti apakah mereka beda dengan undang-undang yang ada? Apakah mereka berbeda dengan perusahaan profesional? Sementara mereka juga kerja kerja seperti seorang jurnalis. Oke. Ya, Aji sebenarnya tahun Aji Indonesia kepengurusan kemarin itu memperjuangkan itu. Ya. Dia mencoba melihat gambar besarnya dari sisi kebebasan berekspresi. Jadi persoalan pers itu jangan lagi sekedar dikungkung oleh lembaga Dewan Pers membuat aturan-aturan yang mengungkung kebebasan berekspresi, lalu kemudian pers mahasiswa itu tidak dikategorikan sebagai pers umum atau pers profesional yang mendapat perlindungan yang sama di Dewan Pers. Itu perjuangan Aji kemarin. Tapi memang Dewan Pers itu melihat mereka belum bisa mengakomodir itu karena pers profesional itu harus berbadan hukum. Misalnya harus melalui PT, sementara kalau pers mahasiswa itu belum ya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat gambar besarnya, publik itu harus berterima kasih kepada lembaga pers mahasiswa yang mau melakukan itu. Kerja-kerja jurnalisme dalam kampus itu menjadi penting dan signifikan untuk dilakukan oleh teman-teman kampus karena terlalu banyak persoalan-persoalan di dalam kampus yang harus
sampaikan kepada publik, tetapi luput dari perhatian pers profesional. Nah, kalau dari sisi saya melihat apa yang dilakukan oleh pers mahasiswa itu sudah betul, dan memang begitulah jurnalisme bekerja dengan kesejatiannya. Nah, problem kemudian memang mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak bagus mungkin dari pihak elit kampus. Tetapi itulah risiko. Anda jangan memilih menjadi pers kalau takut risiko. Gitu. Nah, ini mungkin terlalu apa namanya? Terlalu berani. Bukan berani. Kalau tuh ada seperti itu mungkin mereka bisa bekerja sama dengan pers pers profesional yang di luar kampus, sehingga apa menjadi kegelisahan mereka itu bisa tersampaikan. Begitu. Nah, sekali lagi soal pers kampus itu dikerjakan oleh mahasiswa. Semua ide-ide kreatif itu berlangsung di dalam redaksi mahasiswa, sehingga mereka itu hanya melakukan liputan-liputan di dalam isu-isu yang berkaitan dengan kampus dan mahasiswa. Nah, kalau kemudian mereka harus keluar dari lingkungan kampus, ya bisa saja bisa dilakukan sepanjang itu masih berkaitan dengan kepentingan mereka sebagai orang-orang di kampus. Sip. Jadi itu penjelasan dari Aji bahwa LPM atau lembaga pers mahasiswa mungkin beda peraturan yang ada, yang benar-benar kalau pers mahasiswa mungkin dia lebih terikat ke aturan internal kampus. Tetapi dalam banyak kasus di periode kemarin Aji Indonesia itu banyak mengadvokasi kasus-kasus yang dialami oleh pers mahasiswa yang mendapat perlakuan tidak baik dari elit kampus. Oke. Karena kita sudah mendekati waktu masuk maghrib. Pesan-pesan sedikit Pak Sektor. Sebenarnya kalau pesan kepada jurnalis itu tidak ada lagi, karena jurnalis itu orang-orang yang sebenarnya sudah selesai dengan dirinya. Tidak ada lagi yang harus disampaikan, mereka bahkan mungkin lebih paham dari saya soal jurnalisme. Tetapi kepada publik saya mau bilang begini, seburuk-buruknya karya jurnalistik dia masih lebih wajar untuk dipercayai daripada kita menjadikan informasi di media sosial menjadi standar informasi kita. Kalau kemudian kita menjadikan informasi di media sosial sebagai standar informasi, menurut saya itu adalah kekeliruan, bahkan kesalahan, karena di sana itu banyak sekali akun fake yang kemudian memposting macam-macam. Dan kalau itu kita percayai, maka kehidupan sosial kita itu bisa bermasalah karena kita percaya informasi yang tidak benar. Karena itu sekali lagi, seburuk-buruknya karya jurnalistik, percayalah kerja jurnalistik itu. Karena orangnya bisa dikonfirmasi dan mungkin juga bisa disomasi, bisa dibawa ke dewan pers. Kalau produk media sosial, bagaimana kita mau bawa dia ke bawa kemana? Ya, mau melaporkan ke polisi bisa saja, tapi sudah terlalu banyak urusan polisi daripada sekedar mengurus yang begini-begini. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak ini Pak Ketua. Mohon maaf lahir batin ini jika ada kata-kata yang salah. Jadi pemirsa Facebooker, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua Aji Aliansi Jurnalis Independen Kota Palu. Kita ketemu di lain waktu. Tunggu dulu, satu lagi, bahwa selalu ikuti kami di halaman Facebook kami Podcast Palu, dan YouTube Podcast Palu, dan IG kami di Podcast Palu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.